Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata observasi? Pasti akan banyak kata-kata di benak kalian tentang atau yang berkaitan dengan kata observasi. Baiklah, kita cari tahu apa yang dimaksud dengan laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang mengungkapkan fakta-fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan. Ingat, isinya adalah fakta-fakta. Kemudian, apa sih ciri-ciri laporan hasil observasi? Akan banyak kita lihat ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah teks tersebut ditulis secara lengkap dan sederhana. Yang kedua, teks tersebut bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau akan dibahas adalah objek tunggal. Kemudian yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Keenam, dalam teks tersebut tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Ketujuh, di dalam teks itu saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Kedelapan, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Kesembilan, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. 10. Disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot, maupun susunannya secara logis. 11. Teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta, tanpa adanya opini penulis. Nah, anak-anakku, seperti halnya teks-teks yang pernah kita pelajari sebelumnya. Di semua teks itu pasti memiliki struktur teks. Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Teks laporan observasi ini mempunyai ciri atau mempunyai struktur atau mempunyai pola teks sebagai berikut. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Lalu apakah yang dicantumkan di dalam pernyataan umum? Di dalam pernyataan umum dituliskan atau memberikan informasi secara umum tentang objek yang akan diobservasi. Dalam bagian deskripsi bagian, yaitu memberikan informasi secara rinci dari objek yang diobservasi, baik ciri-ciri fisik, daur hidup, habitat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Dan terakhir, ada deskripsi manfaat yang isinya tentang manfaat dari objek tersebut
baik bagi alam atau secara umum. Nah, dalam teks laporan hasil observasi, kita akan banyak sekali menemukan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Lalu, apakah perbedaan dua kalimat tersebut? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kalimat definisi. Apakah itu? Kalimat definisi itu adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal aktivitas, dan lain-lain. Ciri kalimat definisi itu selalu memunculkan kata seperti kata adalah, yaitu, merupakan, ialah, dan lain sebagainya. Dan kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang menggambarkan sifat atau ciri-ciri khusus suatu benda. Contohnya, coba sekali lagi perhatikan bahwa kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat atau ciri-ciri khusus suatu benda. Contoh kalimatnya adalah tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda, lembut atau cerah. Jadi di sana jelas terlihat ada penggambaran sifat atau ciri-ciri khusus, yaitu berwarna putih dengan aksen merah muda, lembut dan cerah. Itu adalah sifat dan ciri-ciri khusus suatu benda. Dan di kalimat deskripsi pun ada kalimat yang menjelaskan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh objek tersebut. Sekali lagi, kalimat yang menjelaskan sebuah aktivitas atau kegiatan, perlakuan yang dilakukan oleh objek tersebut. Misalnya, contoh kalimatnya adalah saat bertelur, tongeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau bahan potong dan rerumputan. Jadi, seperti kita ketahui bersama bahwa kalimat deskripsi ini mempengaruhi pendengar atau pembaca, seolah-olah pendengar atau pembaca itu turut menyaksikan, turut merasakan, turut menikmati apa yang diceritakan oleh penutur atau penulis. Demikian tema kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.